Gagal menfitnah Pak Joko Widodo dengan ijazah palsu, kemudian gagal juga menjatuhkan Gibran. Kini kelompok itu berusaha akan mengkudeta pemerintahan Prabowo Gibran. Mereka mengancam dengan kudeta militer 98 jilid 2. Itulah agenda kelompok yang akan mengkudeta pemerintahan Prabowo Gibran. Masing-masing klaster harus mulai menyiapkan kekuatan, menggalang kekuatan, menjahit kekuatan untuk bersama-sama melakukan tindakan apabila perlu adalah tindakan 98 yang kedua. Itu yang harus kita lakukan. Karena semua yang ada saat ini tidak bisa kita harapkan. Jadi kita harus melakukan langkah besar, melakukan persiapan diri, menjahit kekuatan untuk merobohkan pemerintahan ini. Setuju nggak? Setuju nggak? Adalah menyelamatkan bangsa negara. Titik kekuatan, menjahit kekuatan untuk bersama-sama melakukan tindakan apabila perlu adalah tindakan 98 yang kedua. Melakukan persiapan diri, menjahit kekuatan untuk merobohkan pemerintahan ini. Setelah bergabungnya sekelompok para mantan dengan FPI dan HTI, sekarang mereka terang-terangan membicarakan bagaimana caranya untuk mengkudeta pemerintahan yang sah. Mereka memberi judul Persatuan dan Kesatuan. Dibilang Bapak satu ini, kita tidak akan bisa melakukan ini judul apabila kita tidak bisa bersatu. Nah, untuk itu kita harus menetapkan satu tujuan yang harus kita sepakati bersama, yaitu menyelamatkan bangsa dan negara. Pak, bangsa dan negara Republik Indonesia ini baik-baik saja, cuman kalian aja yang punya gangguan jiwa yang ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah. Dibilang Bapak ini jadi semuanya harus sepakat bahwa langkah kita adalah menyelamatkan bangsa dan negara, titik. Ini sebenarnya pemerintah harus menindak tegas para pengkhianat bangsa yang ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah. Orang seperti ini seharusnya tidak bisa dibiarkan lagi. Mereka setiap hari berkumpul menyusun strategi bagaimana caranya untuk menjatuhkan pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Dibilang Bapak ini, oleh karena itu masing-masing klaster harus mulai menyiapkan kekuatan. Mereka menyusun kekuatan, masing-masing harus menyusun kekuatan untuk mengkudeta pemerintahan yang sah. Dibilangnya mereka harus menyusun kekuatan, menggalang kekuatan, menjahit kekuatan untuk bersama-sama melakukan tindakan apabila perlu adalah tindakan 98 yang kedua. Sudah jelas makar. Kemana pihak kepolisian, TNI kita kemana? Mereka sudah jelas-jelas mau makar, mau mengkudeta pemerintahan yang sah. Kenapa tidak ada tindak lanjut? Dibilang Bapak ini itu yang harus kita lakukan, karena semua yang ada saat ini tidak bisa kita harapkan. Maksudnya mereka mengajukan pernyataan untuk memakzulkan Gibran. Ternyata nggak digubris sama Bapak Prabowo Subianto. Jadi mereka bilang mereka harus melakukan tindakan seperti 98, melengsarkan pemerintahan yang sah, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Dibilangnya jadi kita harus melakukan langkah besar, melakukan persiapan diri, menjahit kekuatan untuk merobohkan pemerintahan ini. Jelas apa yang dia bilang, merobohkan pemerintahan ini. Buat Bapak Prabowo Subianto ini jangan dianggap main-main. Awalnya mereka mungkin perasaan kita kecil, tapi lama-lama mereka bisa jadi besar. Pihak kepolisian sudah bisa mengambil tindakan. Ini semuanya hanya sampah masyarakat yang gila kekuasaan, sehingga merendahkan diri bergabung dengan FPI dan HTI. Setuju kata Bapak ini, si bengak-bengak itu terutama mak-mak tukang demo itu, kelompok FPI HTI setuju katanya. Terus dibilang Bapak ini baru kita tata
berkali-kali kita membuat suatu deklarasi tapi diabaikan. Itu tadi maksudnya berkali-kali dia ya kan menyampaikan kemauannya kepada Bapak Prabowo tapi diabaikan. Jadi tidak ada cara lain kecuali mengkudeta Bapak Prabowo Subianto. Dibilang dia dianggap angin lalu. Katanya kan, ya deklarasi mereka ini dianggap angin lalu sama yang pasti sama Pak Prabowo. Tapi kalau kita bisa menggalang kekuatan, kita duduki MPR. Wah, mau menduduki MPR, seberapa kuat sih kalian Pak? Ya kalian ini nggak sadar diri ya, gaji masih ditanggung, ya dikasih sama pemerintah, tapi mau mengkudeta pemerintahan yang sah. Ini mudah-mudahan kalian semua ini akan dicatat siapa-siapa aja ya purnawirawan yang masih menerima gaji dari pemerintah, di stop lah gajinya. Mau ngapain juga digaji? Kalau seandainya mau bikin keributan, mau mengkudeta pemerintahan yang sah. Terus dibilang dia ya kalau seandainya mereka sudah menduduki MPR, baru bergetar katanya mereka semuanya. Siapa yang bergetar Pak? Pak Tua, sadar diri. Kalian yang sudah menggeletar ya, tapi seolah-olah punya kuasa, seolah-olah punya power, mau menjatuhkan pemerintahan yang sah. Oke, setuju nggak? Nggak ada orang yang setuju. Kelompok kau aja lah sama FPI yang setuju. Buat rakyat Indonesia, hati-hati. Mereka sudah jelas-jelas terang-terangan mau mengkudeta pemerintahan yang sah. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik ya harus menjaga ya presiden dan wakil presiden kita. Dibilang dia, oke, saya ingin menyatukan hati-hati yang ada di sini, ya, menjadi suatu kesatuan hati untuk berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan negeri ini, untuk menyelamatkan ya bangsa dan negara ini. Pak Tua, bangsa dan negara ini ya baik-baik saja, tidak ada masalah. Cuman hati kalian aja busuk yang bermasalah. Yang gila kekuasaan, ya, yang gila cuan, yang hanya ingin membuat kekacauan di negara Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan dengan video kau ini, ya, yang sudah terang-terangan ingin mengkudeta pemerintahan yang sah, didengar oleh pihak kepolisian. Dibilang dia, saya ingin kita ikrar bersama, tolong berdirilah sebengak itu semua. Saya harap ikrar ini untuk menyatukan hati kita, untuk menjadi satu tekad perjuangan merubah presiden yang tidak bertanggung jawab ini. Presiden yang mana lagi yang kalian mau? Ya, dikasih presiden yang baik karena tidak dapat jabatan, lalu memberontak. Kan nggak sadar diri tuh, sementara masih makan uang gaji dari pemerintah. Lalu dia bilang, angkat tangan kanan, ikuti kata-kata saya. Macam betul aja kalian Pak. Aku bersumpah demi negeri ini. Aduh, nikmati aja hidup kau, ya. Udah tua pun, ya kan, udah pensiun, masih saja mau bikin kacau. Habis itu mereka berikrar lah. Aku bersumpah demi negeri ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami bangsa satu, kami bangsa Indonesia, berketuhanan yang Maha Esa, Pancasila lah pokoknya dibacakannya. Terus kata dia, ya, dia ada 5 ikrar. Tak usah kita baca. Dibilang bapak ini satu nih. Ikrar itu saya harapkan bisa menyatukan kita, menyatukan langkah kita, menyatukan kekuatan kita untuk merobohkan pemerintah yang ada. Kita ganti dengan sistem yang baru, sistem atas dasar ya Pancasila. Aduh, mana ini pemerintah? Ya, udah jelas ada bukti mereka mau mengkudeta pemerintahan yang sah. Gak ada juga tindakan dari pihak kepolisian atau pihak TNI. Buat kalian semua para pemberontak, ya, sadar diri. Kalian masih duduk di negara Republik Indonesia ini. Apalagi kalian tuh para sekelompok purnawirawan yang masih makan gaji dari pemerintah, ya, seharusnya membawa kedamaian di negara Republik Indonesia ini, bukan mengkudeta pemerintahan yang sah. Bergabung, merendahkan diri, ya, bergabung bersama FPI, HTI. Kalian pikir nanti ya, seandainya kalian bisa mengkudeta pemerintah, kalian pikir kalian bisa memimpin di negara Republik Indonesia ini?
itu pasti diambil alih oleh FPI dan HTI dan dijadikan negara Republik Indonesia ini adalah negara khilafah. Ini nggak sadar-sadar diri nih purnawirawan, sekelompok purnawirawan yang kena gangguan jiwa. Dia pikir ya FPI hanya memanfaatkan kalian saja. Jadi sadarlah ya, buat sekelompok oknum para purnawirawan. Lama-lama kalian ini keterlaluan. Ya buat seluruh Indonesia, mari kita jaga negara Republik Indonesia ini dari ancaman orang-orang seperti ini yang ingin mengkudeta pemerintahan yang sah, yaitu pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Ini semua ya isu Pak Jokowi ini, ijazah Pak Jokowi ini ya hanya ingin memecah belah rakyat Indonesia. Sekarang masuk lagi isu Raja Ampat, seolah-olah ya Bapak Prabowo Subianto tidak tahu bekerja. Ini semua isu, jadi kalian jangan termakan isu-isu murahan dari orang ini. Semua hanya ingin membuat kekacauan di negara Republik Indonesia ini. Jadi buat seluruh Indonesia, mari bersatu lawan orang ini semuanya. Ya jangan biarkan mereka berkoar-koar di media sosial untuk menggiring opini masyarakat untuk membenci pemerintah. Masing-masing klaster harus mulai menyiapkan kekuatan, menggalang kekuatan, menjahit kekuatan untuk bersama-sama melakukan tindakan apabila perlu adalah tindakan 98 yang kedua. Indonesia jaya, jaya selalu. Jangan sampai terjadi bola api sudah dipermainkan. Udah hasilnya kan? Tidak selesai-selesai. Bonceng, membonceng. Sana terjadi panas, debat di meja, di lapangan, saling lempar batu, saling melempar bola api panas. Itu yang diharapkan oleh pihak-pihak tertentu. Hati-hati kawan, saudara-saudaraku, terutama laskar-laskar pribumi, pendekar-pendekar pribumi yang berjuang untuk keutuhan NKRI. Rapatkan barisanmu, kuatkan, kuatkan, kuatkan. Luar biasa, bravo Pak Prabowo. Prabowo versus Mafia Migas, duel maut dibalik rencana licik lengserkan Prabowo. Ada aroma panas di udara. Kabarnya, Mafia Migas mulai ketar-ketir gara-gara Prabowo berencana membongkar skandal besar yang selama ini jadi momok di negeri ini. Konon, kalau Prabowo nekat menguliti permainan kotor mereka sampai ke akar, nasib kursi kepresidenannya bisa terancam. Berani lawan, atau justru jadi target? Jangan salah, ini bukan lawan kaleng-kaleng. Mafia Migas bukan sekadar kelompok biasa dengan modal recehan. Mereka punya uang dalam jumlah yang mencengangkan. Bisa jadi lebih besar dari gabungan miliarder top dunia. Dengan kekayaan yang melimpah, mereka bukan cuma bisa beli pulau pribadi atau armada jet, tapi juga bisa mengendalikan opini publik, menyusup ke kebijakan, bahkan mempengaruhi siapa yang naik dan turun dari tampuk kekuasaan. Apa yang bikin mereka panik sekarang? Simple. Prabowo bukan tipe pemimpin yang bisa disetir. Rekam jejaknya menunjukkan ketegasan tanpa embel-embel kepentingan bisnis di sektor ini. Kali ini, niatnya membersihkan Indonesia dari cengkeraman mafia migas bukan sekadar janji politik kosong. Namun, mafia migas tentu tak akan tinggal diam. Mereka tak mungkin belak-belakan muncul dan berkata, kami menolak pemberantasan korupsi, itu konyol. Sebaliknya, mereka beraksi di balik layar, menebar isu miring, menggulirkan propaganda, hingga merancang skenario untuk melemahkan Prabowo secara perlahan. Mereka berusaha menciptakan ilusi seakan-akan Prabowo sudah kalah, bahkan sebelum pertarungan dimulai. Mereka menggiring opini bahwa seorang presiden bisa dijatuhkan jika berani mengusik kepentingan bisnis mereka. Tapi, apakah benar semudah itu? Jangan lupa, Prabowo bukan pemain baru di dunia politik. Dia sudah lama mengasah strateginya di papan catur kekuasaan. Dan yang paling penting, dia punya dukungan rakyat. Mafia migas boleh punya uang, bisa menyewa orang, membeli opini, dan bermain di balik layar.
Tapi ada satu hal yang tidak bisa mereka beli, kepercayaan rakyat. Jika rakyat menyadari bahwa ini bukan sekadar persaingan politik, melainkan pertarungan antara kejujuran melawan keserakahan, antara keadilan melawan korupsi, maka dukungan kepada Prabowo akan semakin menguat. Ini bukan cuma soal kekuasaan, tapi tentang harga diri bangsa. Membiarkan mafia migas menang berarti membiarkan korupsi terus menggerogoti negeri ini. Dan lebih dari itu, ini bukan hanya tentang uang negara yang dirampok, tetapi juga tentang masa depan kita yang dipertaruhkan. Bayangkan jika ada seseorang yang menyimpan 1.000 triliun di rumahnya, hampir setengah dari APBN Indonesia. Jika uang sebanyak itu digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat, Indonesia sudah bisa melesat menjadi negara superpower. Tapi, jika hanya dikuasai oleh segelintir orang, kita akan terus terjebak di titik yang sama. Karena itu, mafia migas harus dilawan. Prabowo harus terus melangkah, dan rakyat tidak boleh tinggal diam. Ini bukan hanya perjuangan seorang presiden, tapi perjuangan seluruh bangsa. Jangan biarkan kepentingan segelintir orang merampas masa depan kita. Justru sekarang yang seharusnya mulai panik adalah para mafia migas. Jika rakyat bersatu, mereka tak akan bisa lagi bersembunyi di balik kekayaan mereka. Selama Prabowo tetap tegak dan tak gentar, pijakan mereka akan runtuh. Dan saat itu terjadi, Indonesia akan benar-benar terbebas dari cengkeraman mereka. Dulu, mereka bisa membeli pejabat, mengendalikan media, bahkan menekan aparat. Tapi zaman telah berubah. Dahulu mereka bisa menguasai informasi dan membungkam siapapun yang berani menentang. Namun sekarang, dunia sudah transparan. Media sosial berkembang pesat, investigasi bermunculan, dan rakyat semakin sadar akan permainan di balik layar. Mafia migas memang kuat, tapi Prabowo juga bukan lawan sembarangan. KPK, Kejaksaan Agung, Polri, semua bisa menjadi senjata jika dipimpin oleh orang-orang berintegritas. Dan yang paling krusial, libatkan rakyat. Jika rakyat melihat keseriusan Prabowo dalam melawan mafia, mereka pasti akan berdiri tegak di sisinya. Namun, jangan salah, mafia migas bukan lawan biasa. Mereka punya pengaruh besar dan tidak akan tinggal diam jika bisnis haramnya terancam. Mafia bisa membalas dengan propaganda media, menyebarkan narasi bahwa kebijakan Prabowo merusak ekonomi. Harga BBM bisa tiba-tiba melonjak, menciptakan kekacauan yang membuat rakyat marah dan menyalahkan pemerintah. Di DPR, mereka punya sekutu. Bisa saja mereka menghalangi kebijakan yang merugikan bisnis gelap mereka. Bahkan, dengan kekayaan triliunan rupiah, mereka bisa membiayai gerakan oposisi, mendanai demonstrasi besar-besaran, dan memanfaatkan isu sosial untuk menggoyang pemerintahan. Pak Prabowo mulai ketar-ketir karena akan dilengsarkan oleh mahasiswa. Tapi banyak yang salah paham kalau revisi RUU itu untuk mensejahterakan TNI. Padahal kalau diingat kembali tanggal 17 Februari itu, awal demo Indonesia Gelap Jilid 1. Besoknya RUU TNI masuk ke prolegnas dan dibahas di rapat paripurna DPR. Akhirnya pada tanggal 13 Maret, Menteri Pertahanan Syafri Safrudin menargetkan DPR supaya revisi RUU TNI dikebut sebelum masa reses DPR. Karena dibahas tertutup di hotel dan dibantu Pak Dasko, selaku wakil DPR dari Gerindra, akhirnya revisi itu lebih cepat selesai dan disahkan tanggal 20 Maret pagi. Sayangnya mahasiswa telat beberapa jam ke kantor DPR di Senayan. Jadi mereka tidak bisa mencegah pengesahannya. UU TNI ini akan membuat Pak Prabowo semakin kuat dan otoriter untuk melawan demo dan kritik. Buktinya Pak Prabowo telah mengundang seluruh rektor untuk membahas cara kritik-mengkritik. Bahkan mantan Mendikti Pak Satrio membocorkan di podcast kalau sebenarnya Pak Prabowo alergi demo. Kalau menurut kamu, Mayor Teddy yang dilantik terpisah dan naik pangkat bukan karena prestasi militer tapi karena jadi sekretaris Pak Prabowo, apakah itu akan membuat Pak Prabowo semakin kuat dan tidak terkalahkan saat melawan demo dan kritik? Aku berada di pihak mahasiswa. Follow kalau ingin suara kamu terwakili.